kepo gitu loh kalau Suyo. Benar, dan ngebahas tentang kedua player ini, mengingat keduanya begitu penting, harusnya banlist juga ke arah wajah-wajah dari Kairi dan juga mungkin Kal Tizi dengan Evani Ban, Yishun Jin Ban, Baxia dan juga Wanwan yang membuka game pertama Burning Face. Pick-pickannya tentu akan sangat berpengaruh. Best of 5 series hanya maju atau mereka tertahan. Inilah dia DLPH dan juga Onyx ID. Nah, ini loh, ini kita ngelihat ya seberapa cepat perubahan meta yang terjadi di patch yang sekarang, karena minggu kemarin itu Baxia pasangannya Uranus. Ini udah hilang nih Uranus sekarang nih. Ya mereka lumayan cepat dan di awal kan Lancelot gak yang first pick, tapi sekarang udah first pick. Cici juga udah lumayan, dan menurut aku ya ini yang salah satu ya itu di ban Lancelot. Karena Pofes di ban ya. Iya. Ini kalian apa Cici nih? Harusnya Cici sih. Cici ya? Ya harusnya Cici. Semahal itu Cici. Dan padahal yang lagi di buff nggak cuma Cici ya, ada Yuzong. Iya, Emblem Fighter juga kan di buff ya, Iya, betul. di mentionnya. Jadi itu yang membuat kenapa EXP Lane sekarang itu jauh lebih tangguh. Soalnya resisten juga. iya, soalnya Cici kuat lawan fighter juga, jadi ya enak. Oh, no. Mereka tidak memilih yang sudah kita duga, ternyata mereka balok kepada Arlott. Hero yang sebenarnya cukup populer pada saat group stage. Ya betul. Mereka soalnya udah gak mau kebaca, mungkin masih mau nyoba-nyoba. Jadi ya ada ini bagus. Onyx-nya ambilnya Tredrin. Soalnya kalau mereka kasih Tredrin ke tim Liquid Bah, itu salah satu hero powernya KC. Dan kalau digabung sama Arlott kuat banget. Makanya ini pinter banget ngedrop. Menurut aku di atas udah bagus Onyx. Oh, dua pick yang bagus kalau kata Baloy. Dan TLPH yang sedang mungkin harus berpikir keras. Apa nih saingan terbesar dari Fredrin untuk arah jungle? Akai seperti tadi kah? Akai terus Sushin itu. Langsung dijawab. Langsung ya. Apa tuh yang lebih? Gatot Gatot. Kaca. Oke. Gatot Kaca. Shushin Romer ya. ya. Tapi fleksibel sih. Kalau kita melihat fleksibel yang banyak sekarang nih loh. Ini prefer yang mana Gatot Kacanya di EXPK atau di Romer? Kalau menurut aku ya di Romer, terus ya mereka kasih Sanford ini juga Arlott, soalnya itu hero power dia. Ya, make a play gitu ya. Ya betul. Oke. Tapi mid lane dari Onyx juga Parsa. belum kelihatan nih. Farsa kan? Parsa. Langsung nih. Biasa template-nya sekarang kan Parsa selalu di atas. Jadi ya kita lihat mereka ikutin template atau enggak. Ya, karena match 1 tadi Parsha game 1-2 hilang. Hilang. Ya. Hilang dia. Kimi. Wait. Ya bagus. Ya, karena Kimi juga bisa nih. Konsisten damage ya. Bagusnya Kimi, soalnya dia nggak bakal susah laning lawan Sushin, makanya juga bagus di pick. Ya. Lebih mahal daripada Parsha untuk game ini. Kalau untuk laning sih lebih aman Kimi. Lebih memilih aman di arah segi laningnya. Namun kalau ngelihat laning-laningnya ada untuk tim Liquid dan juga tim Onyx, beratnya itu di arah mana sih, Loy? Kalau menurut aku di Turtle, soalnya Sushin sama Arlott kalau digabung juga kuat ya. Jadi sebenarnya tadi aku bilang kan Onyx menang di atas, tapi pas aku lihat Gatot sama Sushin, jadi kayak masih ragu dan masih mau liatin hero lain-lainnya. Berarti bisa fokusnya itu malah fokus ke Turtle. Iya betul. Dan kita harus lihat KLTC apakah dia masih banyak hero, soalnya kita lihat udah Lancelotnya udah hilang dan Fredrinnya udah hilang, Yishin juga. Soalnya itu 3 hero yang KLTC memang kuat, tapi sekarang kan udah habis, dan jadi kita lihat mereka ada secret strategi paling yang mereka bisa keluarin. Ya, berarti lo nanya nih. Dulu kita tahu kan zamannya Suyo meta. Nah, ini kan kuat banget juga KRTC. Ada nggak kemungkinan tiba-tiba dibawakan dengan mereka? Kalau menurut aku ada lah pasti, cuman kecil karena kekuatannya Suyo itu dulu pressure-nya gang yang, tapi sekarang kayak lama banget nge-jungle, jadi kayak susah banget dimasukin untuk meta ini. Tapi kalau KRTC ya udah nggak ada hero, ya coba gitu. Iya. Oke. Atau mungkin Akainya untuk di Akai kemungkinan besar di ban buat nanti. Jadi aku pilihnya itu bisa muncul Suyo-nya nanti. Kalau misalkan di ban Akai. Wow. Ramai sekali ya. Oh, udah Sonic dan biasa. Kapari ya. Sonic di Indonesia juga ada yang terbang kemarin, kayaknya 25 orangan ada deh. Ada. 20-30 iya. Begitu ramai dan banyak banget yang terbang berkumpul di sini untuk tim Liquid, untuk tim Onyx. Semuanya ingin menantikan nih gimana pembalasan dendam dari Onyx juga, atau di sini TLPH yang menjawab
bahwa mereka ingin menjadi yang terkuat juga. Iya, dan apalagi kan kayak TLPH baru lagi nih ngecap dari panggung internasional lagi kan setelah akhirnya ganti roster nih, dan aku ngeliat JP nih menurut Baloy. Awal-awal kan dia ngegantiin sosok Yawi kan. Betul. Nah, kan awal-awal kayaknya hasilnya masih belum terlalu bagus nih. Iya, soalnya si JP itu dia yang neutralin playstyle-nya Liquid PH. Soalnya kalau ada Yawi dulu mereka tuh agresif semua. Jadi kayak salah satu yang bisa neutral mereka adalah JP. Ngerem berarti? Iya, dia yang ngerem. Oh, jadi kalau sebelumnya agresifnya nggak ketulungan gitu? Nggak ada ngerem. Makanya Ngegas. ekspres kan dulu Makanya kan. ekspres. Nah, sekarang udah ada yang bisa neutralin, makanya juga bagus dannya. Lebih balance Nah, berarti itu Loy? dia Akai di ban. Oke. Mereka udah mau tahu apa yang harus difokuskan. Memenangkan Turtle, kalau ada Akai tentu akan menjadi satu hal yang susah untuk mereka. Selain Akai apa lagi berarti Loy? Aku sebenarnya udah bingung mereka mau pick apa. Paling hero-hero yang kita belum lihat untuk RTC ya, kalau dia berani paling dia pick Suyu. Iya. Kalau berani Suyu, tapi ada yang paling safe sebenarnya Xbox kali ya. Ya gitu-gitulah, utility utility gitu ya. export atau enggak Uranus lagi mungkin. Tapi Wah. trauma masa Ya. lalu ya, Moskov di Kalau ban mereka aja. udah pick Uranus sih kayaknya udah 1-0 aja langsung. Wah, kelar game 2 aja langsung yuk gitu ya. Ya, Moskov ban, berarti gold lane-nya masih belum kebuka untuk keduanya juga. Damage dealer dari TLPH belum kebuka, tapi Onyx nih kayak mereka nggak mau kena dari Moskov lagi. Nggak mau ya? Trauma ya. Karena traumanya itu datang di game kedua kan, waktu pakai Fredrin juga ketemu dengan Moskov. 2 momen tuh dibuat dengan Moskovnya, satu di Lord, yang satunya waktu kena 2 orang di mid. Jadi udah mendingan ilangin aja ya. Oke, tapi badangnya di ban berarti ya. Oke, kalau Keyboy, kira-kira hero apa yang bakal diambil? Aku rasanya mereka mau ambil Granger di sini untuk deny hero-nya Oheb. Soalnya Oheb di MSC ini cuma punya hero Granger yang kuat, Granger sama Moskov. Jadi ya kalau mereka mau deny bisa di-pick dulu. The Filipino Sniper. Iya. Berarti penggunaan positif banget ya berarti ya buat Granger dengan Moskov ya. Iya. Buat si Oheb. Ya, tepat sekali. Deny pick dilakukan dan mereka sudah mensecure Granger. Pilihan untuk Cult Z dan juga Oheb, ini tinggal 2 slot yang mereka harus pikir keras. Nah, kalau dari Baloy sendiri nih, prefer buat bisa split push nanti buat tim Liquid. Mereka kayaknya Liquid PH nih udah kehabisan hero-hero kenyamanannya. Ini pinter banget pick dari Onyx PH. Dannya itu di pick Hayabusa. Harit. Oke. Iya. Gimana lo yang ngeliat 5 hero di TLPH? Kalau menurut aku lumayan menang banget Onyx di draft. Apalagi kalau Keyboy di sini ambil paling Chow atau hero-hero moment yang dia punya. Hero untuk nge-lock juga, nangkap Iya. Hayabusa, ada Harit juga. Chow atau enggak Tigreal buat ini. Berarti dari ini 5 lawan 4 aja udah enakan Onyx gitu ya? Udah menang 4-nya ya? Ya kalau minta Chow, ya Chow. Dan Chow, Loy, match pertama berada di tangan Onyx. Kalau dari segi draft berarti? Kalau menurut aku iya, soalnya mereka udah habisin hero power Carl TC sama Oheb, dan kita tahu meskipun Haritnya masih bisa di-pick sekarang udah nggak se-power dulu ya. Tapi ya itu atasnya Liquid bagus, tapi overall Onyx. Overall Onyx dan Ya. bagaimana eksekusinya nanti. Ya. Dan thank you banget Baloy udah bergabung di sini. Dan ada yang mau disampaikan mungkin Baloy? Semangat sih Onyx, semoga kalian bisa lanjut ke Grand Final. Amin. Dan itulah dia Baloy di meja panelis. Langsung kita lemparkan kepada Land of Down yang ada Ranger Emas dan juga Lim Koculnya. Yes, terima kasih banyak Budi Klanamosan, Umwawa, Al dan juga Big Brand Baloy. Indonesia kembali lagi bakal menjadi penantang untuk tim Liquid Philippines. Onyx Indonesia, champion MPL ID versus Tim Liquid, champion MPL PX. Let's go to Land of Down bersama dengan Ranger Mas dan juga Dan Koco, ini Battle of the Champion ya. Kemarin sempat udah ditandingkan nih kayak rematch. ya, anggaplah untuk grup stage kemarin mereka lagi gladi resik ya. Mereka lagi coba, cuman memang dimenangkan oleh tim Liquid PH. Tapi sekarang Onyx menurut gua dia tampil dengan warna yang berbeda. Semenjak ia di grup stage balik lagi dikalahkan oleh CFU, mereka seperti tertampar, mereka seperti baru melek lagi. Dan itu yang membuat
kemungkinan dari TLPH di game kali ini ya nggak bakal bisa menang dengan mudah juga, atau bahkan kayak Onyx yang akan bisa memenangkan gamenya. Untuk draftnya gue setuju dengan Baloy sih, ini pick off yang bagus banget. Untuk last picknya tadi gue suka banget kalau memang beneran sempat mikir heavy CC, tapi bottom lane sepertinya team fight. Pok damage aja. Hanya pok aja. Keyboy lihat dengan 2 respect Purify. Ini bisa kita bilang 4 tim yang bertanding di semifinal. Estir dari mid laner mereka semua. Sanji, Sans, Super Friends, juga Stromy. Ya. Ini bakal menjadi satu pertarungan rematch. Sanji pernah berkata melawan Sans seperti biasa saja, tidak ada apa-apanya. Kali ini akan menjadi pembuktian tentunya. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngelihat secara objektif nih, gak subjektif ya, objektif. Sanji ya apa kurangnya Sanji? Ya, Coba sebutin. Menurut gue untuk sekarang belum ada untuk performa dia di MSC ya. Tapi ya balik lagi, nggak ada kekurangan bukan berarti nggak bakal bisa kalah. Ini tim kan, 5 lawan 5 bukan 1 lawan 1. betul sekali. Dan tentunya lihat di arah court lane kita melihat Savero, rookie yang menuju ke MSC International Tournament, bermain dengan luar biasa. Bahkan Oheb struggle. Kita menyaksikan Kyrie membuka vision terlebih dahulu. Langsung traction pulse ke belakang. Sanji Crimson Beacon telah dibuka perpasangan dari tim Indonesia. Kyrie ter-take down kali ini, 1 poin kill dapatkan dari first blood. No power retribution. JP memilih mundur ke belakang dan Sanford. Apakah bakal coba ditukar menjadi poin kill tambahan, tapi tampaknya Carl Susi Fury untuk mendapatkan turtle yang pertama. Dan Keyboy berhasil memancing flicker dari Sanford mundur ke belakang menjadi sebuah jawaban, dan Savero masih bertahan di laningnya. 1 turtle Hayabusa. Ini yang menjadi permasalahan. Hayabusa yang nggak seharusnya mendapatkan turtle, tapi lihat dari bottom lane. Lutfi termakan instan oleh Sanford dan juga Kautuzi. Ini masalahnya di Arlot tahu. Dari tadi gerakan Arlotnya ini luar biasa. Mereka tahu banget gimana caranya combo dengan Vengeance-nya Arlot. Belum lagi dengan Final Slash yang sangat-sangat on point. Terus gue kayak menunggu aja nih, menunggu dari Onyx ID. Apakah mereka akan bermain sabar dulu sampai seenggaknya Savero-nya punya Sky Fisher. Ketika udah punya Sky Fisher, baru ajaklah main Savero. Mereka kurang damage. Midnya Kimi, oke, DPS pastinya ada, continuous damage-nya ada, tapi nggak bisa burst. Nah itu yang dipermasalahkan. Keyboy, Wolf Dragon, lagi-lagi belum ada follow up yang pasti. Kecuali nanti mau bawa Granger. Dan itu butuh waktu, sampai Granger punya item. Oke, Traction Pulse kembali pop up. Tapi ngomongin ke arah Sanji untuk dimakan pakai Traction Pulse, dia masih punya Purify, dia masih punya Crimson Beacon. Jadi kayaknya agak cukup bertahan untuk sustain di arah mid lane. Sedangkan di arah bottom lane kita melihat one power situation di arah top lane. Kautuzi menjadi eksekutor datang di belakang sana. One power situation yang mungkin tadi udah coba di handle oleh Savero, tapi nampaknya satu potongan dari Kautuzi dengan shadow kill di commit berhasil mendapatkan Savero sebagai gold laner. Itu baru mahal banget. Di Onyx mereka seakan mati langkah loh. Rotasi mereka patah banget. Gue udah selalu bilang, tim Liquid ID ini sama seperti Prime Onyx 2 season lalu di MPL ID. Mereka pegang midnya, mereka kuasain rivernya, dan trio midnya itu yang akan buka rotasi. Dan trio midnya terlalu kuat kali ini. Sanji di depan mata, masih ada 1 Purify. Crimson Beacon telah dikeluarkan, tapi nampaknya perpasangan dari tim Onyx Indonesia berhasil mendapatkan Sanji. Sedikit miss, but it's okay. Masih bisa mendapatkan 1 point kill, dan Turtle akan ada tim fight yang sungguh kuat. Kali ini pertarungan antara tim Liquid dan juga tim Onyx Indonesia, di mana Sanji masih belum muncul ke lane of dawn. Tapi travel time nggak tahu mampu gak dia balik lagi. Tapi nampaknya Sanford berjuang Savero, dan Sona dikeluarkan, dan Flekan the way of Dragon from Keyboy. Hampir saja mendapatkan Sanford, dan Sanford still survive. Berhasil diselamatkan oleh JP. 1 point kill yang bisa didapatkan, pertukaran yang tidak terlalu worth it. Tapi bayangkan kalau Sanford tadi juga tumbang, JP akan menjadi point kill yang free. Wah ini gak bagus sih. Dengan masih selamatnya Sanford tadi, membuktikan kalau memang mereka dapetin kerugian yang lumayan terasa dari Onyx ID. Walaupun ya Turtle memang diambil, cuma perbandingannya tadi ada flicker dari Keyboy yang terbuang, terus gak ada point kill sama sekali. Di sisi lain tetap farming juga dari Hayabusanya. Jadi kayak goldnya pun walaupun dapat turtle dari Onyx ID tetap dipegang tim Liquid 1100 nih. Iya. Ditambah lagi dari arah lane jauhnya udah dipotong sama Kautuzi. Kautuzi memang akan coba dikasih waktu yang banyak sih oleh para pasukan dari tim Liquid. Karena kalau ngomongin ke arah tim Liquid, kita lihat kondisi dia saat ini masih mengungguli dengan adanya 1 turtle dan juga 1000 gold difference. Yang membahayakannya adalah ketika Kyrie dari early aja udah kalah gold sama Hayabusa. Itu dia. Itu berat banget. Makanya kayak hero yang harusnya mid to late game kan,
malah unggul dari early sampai midnya. Bayangkan mid to late game akan sekeos apa nantinya dari Call to Z. Antiquira sudah jadi, seenggaknya sedikit lah menahan untuk damage dari physicalnya. Tapi jangan lupa ada Harit loh. Ketika Haritnya udah ikut main, Kairi itu akan tetap bonyok karena physical defense doang kan yang baru dipunya. Terus gue masih belum lihat pergerakan Lutfi nih. Kemarin Lutfi pakai Cici, wah itu big play sekali. Dia bisa zoning belakangnya, dia benar-benar curtain call-nya, timingnya pas, hitungan damage-nya matang. Cuma untuk sekarang, gue belum ngelihat nih ada tanda-tanda seperti itu. Apa mungkin dia butuh item lagi ya? Balik lagi Cici juga kan tipikal hero experience damage yang butuh item. Yes, tapi lihat Sanford, jangan lupakan dia bisa naikin anak tangga kapanpun. Itu yang berbahaya. Dia coba masuk naik anak tangga pakai Vengeance dan Final Slash-nya itu yang mengerikan. Ya, itu yang harus mereka perkirakan, bukan hanya tentang flicker, tapi tentang gimana caranya dia bisa dapet target utama mereka. Dan gue masih menunggu lagi front to back nih. OHP yang muncul di atas Wave Dragon JP. The Way of Dragon bercakap JP. Apakah tidak terlalu keras? Terus dikeluarkan tapi Savero berhasil selamat. Diselamatkan oleh beberapa pasukan dari tim Onyx Indonesia lainnya. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan Curtain Call tidak terikat. Final Slash for nothing. Pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka memang kehilangan banyak muscle skill, tapi mereka masih mampu bertahan. Tapi ngomongin mampu bertahan, apakah mereka mampu kontes? Dua statement yang berbeda. Itu menjadi satu tanda tanya besar. Apakah betul targeting ke arah JP? Way of Dragon, sumber yang memang mungkin targetnya cuma 3 sekarang karena duanya Purify, tapi tetap kontes. Kairi berada di depan, tapi kalau Kairi terlalu membuka badan ini berbahaya juga. Informasi didapatkan Kiboy sudah memiliki lagi The Way of Dragon. Dibalikan kembali oleh Wave, tebakan Kiboy termelangkah di tengah sana. Final Clash from Kairi menutup para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Untuk Curtain Calls dari Lutfinya on point. Bayangkan kalau Curtain Calls-nya nggak menancap, itu bahaya banget Lim. Karena Avatar of Guardian dapetin Kairi, snowballing, mid lane-nya nggak kekontrol. Tapi ya, kehilangan jungle. Kairi akan kehilangan jungle. tapi itu nggak membuat Onyx tetap jadi untung, Ji. Itu hanya membuat keuntungan tim Liquid nggak sebanyak itu doang. Karena memang turtle tetap dapat, tengahnya tetap kebongkar. Ya bedanya cuma nggak ada bonus lebih lagi aja. Makanya kayak ini temponya dikontrol banget loh oleh tim Liquid. Dan gue gak ngeliat, Sanford Duel serangan dan point. Sanford menjadi target utama mereka. Udah ditahan oleh Sir Kairi dan Final Slash menunjukkan 3 orang. Tim fight dibalaskan kembali JP. Membuat Lutfi sekarang to mouth. Kehilangan dia berada press forward. Finally berhasil menangkan 1 bomb kill tadi. Lihat di belakang sana. Saling menunjukkan salah saji dan Shadow kill from Council Z. Berhasil membuat Oheb mendapatkan triple kill. 4 hilang berbanding 1 Sanford. Itu tidak worth it sama sekali. Dan itu Sanfordnya hampir selamat loh. Hampir banget tadi Sanfordnya selamat. Dan harus dipikirkan kembali. Sudah mulai terasa apa yang tadi sempat gue bahas. Way of Dragon dari Kiboy. Siapa yang mau follow? Lihat, Rhapsody, tembakan Kimi, semua nembak ke arah Sanford. Dan itu nggak cukup. Apa kabar JP yang tadi di kick? Mungkin targetingnya udah benar-benar harus dilihat. Dan iya, harus gimana caranya bisa mirror sih untuk sekarang. Perbedaan goldnya ini membuat bener-bener Onyx gak bisa nge-deliver damage sama sekali. Ini dominasi. Ya walaupun memang gak one-sided karena Onyx selalu memberikan perlawanan. Cuma ini gak cukup. Siapapun yang mau di commit itu gak bisa. Kecuali bait dulu lah, bait Purify dulu deh. Itu mungkin masih bisa. Yes, ini dia. Kita lihat bait yang dilakukan harus benar-benar presisi Lim. Jangan lupakan, terkadang bait juga itu bisa ngebait berbalik untuk kita. Dan ini kalau tertangkap berbahaya. Memancing JP untuk mengeluarkan Avatar of Guardian defensif aja itu udah mahal sebenarnya. Iya. Tapi Holy Defense terbuka di menit ke-9 di bottom lane. Wah ini udah gak pakai ini, not Liquid. Lihat, Arrow di atas nge-clear, bawahnya muncul juga. Dan itu gak bisa ditabrak sama Onyx. Dan kali ini tidak ada Holy Defense di bottom lane Lim. Ini berbahaya. Semakin coba dipaksa Sanji akan menjadi target utama mereka. Onyx Indonesia masih harus bertahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru untuk memancing keributan dari tim Liquid. 5.000 gold difference itu sangat membedakan mereka untuk dari gold lane. Cukup tinggi apa yang dimiliki dari Oheb. Karena mereka dengan hero scaling kan, itu yang tetap masih susah. Tapi Lord di kontes Kembali Lutfi sekarang mau JP berada di garis depan. After Guardian defensif tapi Kiboy di arah belakang belum menargetkan siapapun dari situ. Tutup oleh Sanford. The Way of Dragon tanpa following up damage. Tembakan Kiboy ditenggelamkan oleh Sanji. Tim Liquid mereka memaksa team fight. Berbahaya permainan apa yang mereka miliki. Lihat, mereka menggedor ke tengah, mereka menggedor atas dan bahkan di arah bottom lane. Gedoran yang mereka lakukan tanpa ada Holy Defense. Final Slash hampir aja tadi dia masih punya flicker soalnya. Kalau di flicker tadi mungkin keluar tapi nggak ada follow up damage juga kan. Ya Oheb masih belum ready tadi dengan damage-nya. Tapi serius deh, ini nggak bisa numbangin Sanford sama sekali. Mungkin kalau Sanfordnya tumbang masih ada JP.
Dan Kartezi ini benar-benar tahu timing untuk masuk. Quad Shadow-nya nggak pernah sembarangan. Gak buru-buru. Dan Kiboy tadi gagal lagi flanking di bagian belakang. Let's see, Onyx mampukah mereka untuk melakukan defense? Tanpa adanya Holy Defense, mereka sedikit kewalahan dan mengapain Slays. Flicker dari Sanford membuat Kairi berada di garis depan. Fokus ke arah depan. Perempuan dari tim Onyx Indonesia mencoba melakukan kill sebanyak mungkin. Tapi OHE terlalu besar damage yang diberikan. Bakal Lutfi, Shadow Kill terbagi dengan minion aja udah membuat darinya sampai seperempat darah. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Traction pulse tanpa adanya follow yang damage. Traction pulse tanpa adanya defensif terhadap base mereka, itu malah menjadi traction pulse yang bisa membuat mereka malah tenggelam. Iya, goldnya naik lagi. Mereka nggak kedor, mereka tidak mau diam, mereka memaksakan keadaan. Sangat force telah dikeluarkan, fokus mereka menuju ke arah base turret, tapi dimiliki dari tim Onyx ID. Dan Vanessa kembali membawa Kiwi ke arah depan, bahkan flickernya harus dikeluarkan untuk defensif. Tidak ada inisiat power untuk kali ini, tapi Council Gaming menuju ke arah pelanggaran Sas ditenggelamkan oleh Sanji di depan base-nya sendiri. Tapi ini Kartezi damage-nya udah nggak ketahan sama sekali. Hunter Strike, War X, Malefic, dan baru Blade of Despair. Seperti yang gue bilang, War X ini diperlukan untuk cooldown. Sementara sekarang udah ada Penet. Mid-nya coba ditabrak lagi dan Onyx dalam masalah serius. Final Slash kembali memaksa Kairi ke arah depan, tapi zoning dilakukan. The Well Train menuju ke arah serang JP. Dutungnya ada DPS turret, tapi lihat para-para menuju ke arah base. Mereka nggak melihat apa yang terjadi. Shadow Kill yang terlalu kuat tampaknya. Oh my god. Base-nya masih bisa selamat. Base-nya masih bisa selamat, masih bisa bertahan. Onyx Indonesia masih punya asa. Tapi 3 base turret yang hilang. Seperti yang gue bilang, ini masalah yang sangat serius untuk Onyx ID. 10.000 gold lead menuju ke angka 11.000 di menit 12 dengan kondisi membawa jungle tank. Apa udah saatnya kita mengkumandangkan stop jungle tank? Karena memang nggak sesuai dengan konsep gameplaynya Onyx. Onyx kemarin balik ke jungle assassin dengan Lancelot, dengan Hayabusa-nya baru mereka bisa bounce back juga. Tapi kalau kita lihat nih dari replaynya, JP sebenarnya ini juga ada bisa dibilang misplay lah. Dia terlalu depan, posisinya enak untuk di Way of Dragon, dan kalkulasinya nggak matang karena minionnya ternyata bisa di-clear. Sehingga Onyx masih bisa defense. Tapi ya tetap pressure-nya walaupun JP-nya tumbang tadi, ya itu cuma JP, cuma roamernya aja. Nggak ada shutdown yang terjadi, entah itu ke Kartezi, entah itu ke Auheb, masih 0 dead nih sampai sekarang. Iya, betul sekali. 0 dead dari Auheb, dari Kartezi. Jadi pressure yang diberikan untuk menuju ke arah backline dari tim Onyx Indonesia nggak ada 10.000 gold difference. Mampukah mereka mencoba melakukan takeover terhadap ular tersebut karena perbandingan dual level dari Kairi dan juga Kartezi ini terlalu jauh. Mereka coba mainkan terlebih dahulu laning di arah top dan juga arah mid lane. JP memberikan informasi di mana Kairi berada. Lutfi nggak boleh sembarangan, tapi lihat Kiboy, Van Slash dibalas kembali, counter setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid membubarkan tim Onyx mundur ke arah belakang. Dua after for defensive membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia nggak bisa menyelamatkan Kiboy kembali. Bahkan Auheb, Godlike Sanford masih mencoba dengan anak tangganya satu persatu mulai mendekati Onyx. Ini bencana 5 lawan 4, gak bagus. Kartezi Quad Shadow-nya connect, tapi dia nggak boleh buru-buru masuk. Tapi Lord Final Slash kembali dikeluarkan oleh Sanford. Dengan adanya Auheb, Sanford tidak bisa dibentuk pada pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka nggak punya lagi defensif, fokus ke depan. Bahkan Sanji akhirnya terhadap turret membuat tim Onyx kehilangan game yang pertama mereka. Liquid Philippines take the game 1. Wah, definisi one-sided game. Sempat melawan hanya di awal. Itu pun dengan power mereka yang memang lebih tinggi tank jungle. Sudah saatnya kah stop tank jungle untuk Onyx? Oh my god. Permainan yang menggetarkan Land of Dawn, Battle of the Champs, Rematch Champions Match. Bude Clara Monster, one-sided, what happened Onyx, Bude? Banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab karena tiba-tiba tim Liquid mereka menundukkan sang Raja Langit dengan line up yang cukup unik. Om Wawa dan juga Aul bersama dengan Valoy, kita akan membahas bersama. Apa nih Aul yang bisa kamu lihat dari game pertama ini? Ini Sanford-nya sih nge-enable banget game ini nggak sih? Setuju gak Valoy? Ya, sebelum ini kan matchnya Sanford ya, aku bilang ya kalau dia yang mainnya pasti menang tuh Liquid. Tapi ngelihat kita awal bilang di sini Onyx ID punya line up yang kuat, punya hero-hero pilihan yang tepat. Tapi ya balik lagi utility, kita tahu kalau kalah di early ya pasti kalah, tapi kalau mereka dapatnya yang menangin di early, mereka yang menang ya. Itu dari satu udah kelihatan banget siapa yang menang.
Ya, berarti masih ya berarti dengan konsep di mana turtle yang pertama juga ini masih menjadi penentuan segalanya dong. Iya, soalnya kalau tadi Onyxnya PH Onyx Indonya menang di Turtle, mereka akan pegang jungle-nya Musuh, ya. Liquid, tapi kan mereka yang kalah dan harusnya Hayabusa itu nge-farming, tapi malah dia snowball di awal ya, kalah dari di situ. Oke, ngelihat turtle pertama yang menjadi penentu dan sebenarnya siapa sih yang dari tim Liquid ngebuat Onyx begitu sulit untuk mendapatkan objektifnya dan early game-nya? Kalau dari Baloi siapa? Kalau dari pihak Biara pasti Sunbird sih, soalnya